Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersyukur kita kembali berkumpul di tempat ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Dan saya minta kesediaan hambanya Bapak Pendeta Matius bawa kita dalam doa pembukaan. Dengan bersyukur di hadirat Tuhan pada pagi hari ini untuk semua kebaikan yang melimpah-limpah dari surga Tuhan Yesus kerjakan dalam seluruh kehidupan kami oleh pertolongan dari Roh Kudus yang boleh menghentar dari rumah kami masing-masing, umat-Mu jemaat yang sudah ada bahkan sedang dalam perjalanan, sehingga ibadah kami hari ini ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga boleh mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan baik ini, dengan percaya bahwa hadirat-Mu sedang memenuhi bait-Mu. Ruangan tempat ini sudah dikuduskan, di mana kami akan mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau siapkan untuk melayani, mulai dari Aser, pendoa, penari, bahkan WL, singers, pemusik, operator LCD, pengkhotbah dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Pengurapan khusus Tuhan curahkan lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan ibadah pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, jadi dalam kuasa Roh Kudus dan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terikat, yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua fasilitas yang dipergunakan dalam nama Tuhan Yesus, dan juga yang ikut serta ibadah melalui live. Tuhan urapi semua yang ikut ibadah live di rumah-rumah. Lawatan yang sama turun di dalam nama Yesus dimanapun mereka ada pada saat ini. Kuasa kegelapan, roh jahat yang memenekan, mengganggu, mengintimidasi, yang diutus Lucifer yang menyamar sebagai malaikat terang, yang mau menghalang-halangi jalannya ibadah bahkan konsentrasi, dalam nama Tuhan Yesus aku halau. Sehati dengan seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu pendoa, kami hardik, kami lepaskan dari tempat ini, kami tahan di dalam nama Yesus, kami tundukkan dalam nama Yesus. Dan pengawalan dari surga turun untuk ibadah kami, pengawalan dari surga turun untuk ibadah kami sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba habiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang siap beribadah katakan amin, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan roh untuk menaikkan pujian yang berkenan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab kami ingin Tuhan, hidup kami terus menyenangkan Engkau. Dan setiap pujian penyembahan kami kepadamu Bapa, bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua kami berikan, semua
berikan padamu. Biar Engkau yang kuduskan kami Tuhan. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Serukan menyenangkanku. Amin. Senangkanmu, Yesus. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh lagi katakan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini kerinduan jiwa kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau menyukakan Engkau. Oh, biar Roh Kudus menguasai kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Keinginan kami menyenangkanmu. Keinginan kami menyenangkanmu. Kerinduan kami menyenangkanmu.
lebih dari apapun, lebih dari apapun, hanya Roh Kudus-Mu, hanya Roh Kudus-Mu. Katakan menyenangkanmu, 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 senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu Kerinduanku, menyenangkanmu. Nah, sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. sekali katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Yes. senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Dengan sungguh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. katakan dengan iman, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh katakan, Hanya itu kerinduanku. haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih meriah lagi, sorakan haleluya. Bisa lebih lagi, beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Sebab bersama dengan Tuhan kita berjalan dalam kemuliaan dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama angkat tangannya, tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Woo! Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidup kita. Oh, sepenuh jiwa, sepenuh jiwa. Kita percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes, Kau Tuhan, sumber kekuatan,
Sama-sama angkat tangannya. penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Katakan belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya persilakan kembali jemaat untuk duduk. Bagi tiba saatnya kita akan membawakan persembahan. Akan dijalankan 2 persembahan. Yang pertama yang berwarna merah untuk kas gereja dan yang berwarna ungu untuk pembangunan. Dan saya serahkan kepada yang bertugas. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya semua janji Tuhan sudah kami terima. Karenanya Roh Kudus yang terus memimpin kami untuk berpegang teguh pada setiap janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang menghidupkan, yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang berjanji menepatinya. Segera bahkan sempurna di dalam nama Yesus. Pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan Tuhan. Dengan percaya bahwa pengawalan dari surga sedang terus dicurahkan. Dan lebih khusus saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba terus berdoa biar kawal pemberitaan firman Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang tercuri oleh iblis, bahkan lalu begitu saja. Dan apa yang firman-Mu ucapkan digenapi dan terjadi. Sebabnya Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat, roh hikmat, roh pengertian dari sorga turun saat firman disampaikan, dan Roh Kudus bekerja menyertai, meneguhkan dengan tanda-tanda yang dahsyat dari surga, sehingga selubung-selubung diangkat, ikatan-ikatan lepas, penyakit-penyakit sembuh, dan semua pergumulan apapun ada jawaban dari firman-Mu. Berkati juga setiap yang tetap ikut live, Roh Kudus yang juga memberkati, mengurapi keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah. Kemuliaan Tuhan turun. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi mohon urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Ya. Shalom. Apa kabar semuanya? Amin, luar biasa. Ya, datanglah ke hadapan Tuhan dengan sukacita, ya, dengan sorak-sorai, beribadahlah kepadanya dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kita. Masih akan terus kita lanjut tentang mengejar kekudusan, ya, bukan mengejar nusan, ya, mengejar kekudusan. Sama-sama katakan kekudusan. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4, 2 ayat.
Itu dasar dari apa yang saya mau sampaikan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8. Ya. Yang ragu-ragu? Baik. Yang di rumah-rumah juga yang ikut, tetap ikuti sama-sama. Ayat 7 dan 8, 2 ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kita. Silakan duduk kembali. Ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ya. Berbicara tentang kekudusan, minggu lalu sudah berapa kali, sejak Februari saya bicara ini, dan sebagai kesiapan kita untuk mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dan alami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan tentunya. Nah, bicara masalah kekudusan ini, kekudusan itu bukanlah keinginan manusia, keinginan gereja atau oknum-oknum tertentu, pribadi-pribadi. Tetapi bicara masalah kekudusan ini, bicara masalah panggilan oleh Tuhan sendiri. Sama-sama katakan panggilan. Dan Yesus sendiri menghendaki hal ini. Semua gereja dipanggil, dikuduskan, dipilih, dikuduskan, dikhususkan. Jadi sekali lagi bukan karena hanya keinginan manusia, tetapi ini keinginan Tuhan sendiri. Ini kehendak Tuhan sendiri. Sehingga di sini dikatakan Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan jelas ini firman Tuhan berkata bahwa kekudusan itu adalah panggilan dari surga buat gereja dan buat saudara-saudara, buat semua kita semuanya. Dan itu yang saya katakan bukan karena keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan sendiri. Halo? Keinginan Tuhan sendiri. Ya. Panggilan khusus. Kenapa? Nah, seperti berkali-kali di waktu-waktu lalu saya katakan bahwa surga itu hanya tersedia bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Halo? Saya terus bergumul untuk hal ini. Ya. Dan jujur begitu bergumul dan sangat gelisah untuk hal ini. Intimidasi datang, tekanan datang. Kamu bicara kekudusan, orang tidak akan peduli. Saya bilang sama suara itu, mau peduli atau tidak, saya sampaikan firman Tuhan. Ya. Dan siapa yang peduli, pasti masuk surga, yang peduli. Nah, ayat 8 apa dikatakan? Dua, tiga. Karena itu, siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak siapa yang menolak panggilan ini, panggilan kekudusan ini. Ya. Dia bukan menolak pendeta, bukan menolak gembala, bukan menolak siapapun, tetapi menolak siapa? Ya, saudara. Lalu kemudian ya banyak orang berkata, saya percaya berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya juga percaya. Tapi siapa yang tidak hidup di dalam kekudusan? Apa saudara?
Menolak Tuhan itu sendiri. Menolak panggilan itu sendiri. Dan itu yang membuat saya semakin, apapun yang terjadi, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena ini adalah panggilan ilahi, itu yang saya istilahkan. Nah itulah sebabnya kita harus pertahankan, bahkan perjuangkan, bahkan kejar. Karena ini merupakan hal yang sangat penting, kunci untuk masuk dalam kerajaan surga. Halo? Kunci untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, sekarang ini media begitu berkembang ya, digital dan sebagainya, ya aplikasi muncul, TikTok misal, ya sampai oma-oma yang giginya sudah mau tumbuh yang kedua kalinya, ya sudah ikut TikTok juga, ya apakah itu salah? Tidak salah bagi saya. Kenapa tidak? Hanya ya, waspada di dalamnya dengan hal itu. Itu yang saya selalu katakan bahwa kenapa kita tidak pergunakan itu demi untuk mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Satu ayat tiap hari taruh di dalamnya di Facebook, di mana orang baca, ya. Jadi sekali lagi bahwa saudara yang saya kasihi, mari terus kejar kekudusan. Kenapa? Karena surga hanya tersedia, hanya terbuka, hanya layak bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Memang khotbah bicara kekudusan ini untuk keadaan sekarang mustahil bisa. Tapi bagi Tuhan dan bagi kerajaan surga tidak ada yang mustahil. Termasuk saudara semua dan ada di sini. Dan keluarga kita semua yang ada. Halo? Tujuan dari kita mengikuti Yesus untuk hidup kekal. Dan tidak bisa menolak yang namanya kekudusan. Saya tidak peduli apa pergumulan untuk hadapi hal ini. Bagaimana saudara, ya, anak-anak muda jatuh. Tetapi ingatlah bahwa zaman di mana kita sekarang ada, zaman di mana kita harus berjaga-jaga. Ya. Katakan berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Ya. Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu ranting-rantingnya. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada aku, kata Yesus. Ya. Nah saudara, mau alami penyertaan Tuhan? Mau alami penyertaan Tuhan? Seperti pujian kita tadi, ya, berjalan bersama dengan Tuhan itu hal yang luar biasa. Itu wajib dan itu harus. Mau berjalan bersama dengan Tuhan? Mau berjalan bersama dengan Tuhan? Mana tangan yang mau berjalan bersama dengan Tuhan? Saya mau katakan sederhana untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kudus. Halo? Mau alami penyertaan Tuhan, hidup kudus. Tidak mungkin berjalan bersama Tuhan kalau tidak hidup kudus. Tidak mungkin. Ya. Itu firman, itu kebenaran yang saya temukan. Ya. Dan begitu indah bersama dengan Tuhan. Nah kalau orang mengerti, saudara paham ini lebih dalam lagi. Oh iya ya, saya harus kejar kekudusan. Karena dunia di mana kita ada, kita butuhkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang berlaku bagi orang-orang benar. Bagi orang-orang yang hidupnya benar. Saya ulangi, yang kedua, bagi orang-orang yang hidupnya benar. Yang ketiga, bagi orang-orang yang hidupnya benar. Yang keempat, bagi orang-orang yang hidupnya benar. Jangan tegang. Ya. Sekali lagi dasarnya saya ulangi sekali lagi. Izinkan ulangi sekali lagi. Surga hanya tersedia bagi orang-orang yang hidupnya apa? Kudus. Dan siapa yang menolak ini? Bukan menolak manusia, bukan menolak gembala. Ya. Tetapi menolak siapa? Menolak Yesus sendiri. Kalau saudara menolak, jangan heran nanti datang di pintu surga.
seperti 5 gadis yang bodoh. Ya. Dia datang berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi apa katanya Yesus? Aku tidak mengenal kamu. Enyalah kamu semua pembuat kejahatan. Di Matius 7 juga di sana, Matius 25. Teriak-teriak, kenapa? Karena menolak. Jangan menolak. Amin, saudara. Tetap di dalam kekudusan. Tetap di dalam kekudusan. Ya, berjuang. Ini perkara yang tidak mudah. Tapi harus berjuang. Harus apa? Harus apa? Berjuang. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena perjuangan kita begitu berat memang, lalu diberikanlah Roh Kudus. Ayat berapa tadi? Ayat 8, baca sekali lagi dikatakan. Karena, 23, karena siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Catat baik-baik bahwa kita tidak berjuang sendiri. Ada jaminan yang sudah dicurahkan dalam hati kita semuanya, saudara-saudara, yaitu apa? Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Yang ikut doa puasa kemarin, untuk alami hal ini, saudara, jangan pernah berhenti untuk berserah pada pertolongan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah berhenti untuk menyerah pada pertolongan Roh Kudus. Kenapa? 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan itu roh. Dan di mana Roh Kudus bekerja, Roh Tuhan bekerja, di situ terjadi kemerdekaan. Wow. Kalau saudara mengerti ini, saya percaya saudara katakan amin. Ya. Mengapa kita tidak berserah dan terus berserah? Harus terus berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika saudara terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara selalu alami yang namanya kemerdekaan, kelepasan, kelegaan. Mungkin ada tekanan, ada tantangan, iya. Ada pergumulan, iya. Ada beban berat, iya. Tapi ketika berserah pada kehendak Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, terjadi kemerdekaan. Terjadi kelepasan, terjadi kemenangan, terjadi kesembuhan, ada keberhasilan, ada kemudahan yang tidak mungkin jadi mungkin. Di mana ada Roh Kudus bekerja, di situ terjadi kemerdekaan, merdeka dari semua beban, merdeka dari semua tekanan, merdeka dari semua ikatan dunia ini, dan semua belenggu-belenggu sesuai dengan pujian kita tadi. Ya, semua belenggu dipatahkannya. Ketika minyak dicurahkan, anggur dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, maka pemulihan terjadi. Termasuk waktu berjalan berserah dalam pimpinan Roh Kudus, pasti bisa bertahan dan hidup dalam kekudusan. Amin. Siapa yang menolak ini? Bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan itu sendiri. Kekudusan adalah kehendak Tuhan sendiri. Panggilan bagi ilahi, bagi gereja, bagi saudara, ya, dan kita semua tentunya. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, ya, Yohanes 17 ayat 19, ayat 19, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, itu kata Yesus, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya. Jadi tidak bisa kita bersatu dengan Tuhan kalau tidak hidup di dalam kekudusan. Ini poin yang pertama. Mengapa kekudusan kita harus kejar, pertahankan dan kejar, supaya senantiasa kita bersatu dengan Tuhan. Halo? Supaya senantiasa saudara dan kita semua bersatu dengan Tuhan.
memiliki keakraban, keharmonisan, persekutuan dengan Tuhan. Waktu saudara baca firman ada pewahyuan, waktu saudara menyembah Tuhan ada hadirat Tuhan yang mengalir dan saudara bisa nikmati itu. Ya, sekalipun ya mungkin di dompet tinggal berapa ya? Terserah. Tapi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, alami keintiman dengan Tuhan, itu tidak akan mempengaruhi hatimu. Saya kemarin bergumul, saya baru ini kesaksian bukan curhat, baru beli celana 2 dan menurut saya celana ini sudah lama saya gumuli. Saya cari, sudah lama setiap kali ke mall, bahkan saya pernah minta ampun, saya sudah di mall, saya sudah dapat nota, tapi tidak sejahtera saya tidak bawa, notanya saya buang. Jahat ya, saya minta ampun. Karena belum srek, tapi tiba-tiba 2 hari lalu, wah saya suka sekali, sudah lama saya gumuli. Tapi gak panjang, saya bawa ke tukang jahit. Kemarin pagi, sorenya sekitar selesai doa puasa sudah gelisah, mau ambil. Tapi karena tunggu anak saya, mau antar sekalian di jeans, agak malam saya singgah di tukang jahit. Celana saya hilang yang 2 itu. Tukang jahit sodorkan, ini Pak, saya bilang bukan celana saya ini. Saya punya celana 36, buka rahasia sedikit. Buka rahasia sedikit. Ini, ya saya bicara benar kan. Kekudusan itu kan kebenaran toh. Baru disodorkan, Pak ini Bapak punya, saya bilang enggak, bukan punya saya. Ini 34. Masa saya mau pakai yang slim? 34 bagaimana terbuka di depan dong. Dia bongkar, plastik dibongkar hilang. Sudah tidak ada. Tukang jahit berkata begini, seumuran saya di sini, sudah nenek-nenek di sini, baru kali ini terjadi. Ya. Antara mau marah, tidak bisa marah, dan yang muncul bersyukur, mungkin ada yang lebih baik lagi. Tapi saya mau pakai, saya mau ke daerah, saya mau pulang. Minta maaf, dalam hatiku mau bilang minta maaf bertanggung jawab. Tapi dalam hatiku, tapi itu juga sudah keluar. Karena dalam hati itu sudah, saya pulang Tuhan, saya terus alihkan perhatian bersyukur. Tuhan berkati orang tersebut, mungkin orang tersebut lebih butuh, mungkin celananya 34 kecil, dia kasih tinggal, dia pulang bawa celana saya yang lebih besar. Dan jangan-jangan dia mau pakai juga pelayanan. Saya masih doakan itu. Rasanya gimana ya? Tapi saya mau terus menjaga. Ya. Saya tidak mau kehilangan damai sejahtera. Halo? Saya tidak mau kehilangan damai sejahtera. Ya. Lalu ditanya harganya, saya tidak akan buka harganya. Pak kira-kira berapa? Bagi orang banyak uang tidak seberapa, tapi saya cukup pergumulan, cukup banyak. Ya. Ya enggak apa-apa, relakan, karena berkat itu dari Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan ini yang saya mau katakan bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih baik dari semua yang ada. Di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Dan ini yang pertama, mengapa harus terus mengejar kekudusan? Supaya kita apa? Senantiasa bersatu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Ya. Dan tentu waktu saudara hidup dalam kekudusan, itu menyenangkan hati Tuhan. Waktu tadi pujian dinyanyikan, menyenangkanmu, aduh saya nikmati. Ya. Tidak bisa kita menyenangkan Tuhan tanpa hidup dalam kekudusan. Tidak bisa. Dan ini yang saya selalu doakan berkali-kali dan terus-menerus saya doakan. Semua kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, pendidikan, apapun supaya semua menyenangkan Tuhan.
Kalau itu dilakukan dengan hati yang benar. Amin. Tidak ada yang lain yang saya minta. Berkali-kali dan terus saya minta, saya doakan untuk semua jemaat, ya, supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus terus turun dan terus turun. Terus turun karena Roh Kudus sudah dicurahkan di mana? Dalam hati. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hati, saya percaya Roh Kudus akan menuntun, memimpin dalam seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada saudara-saudara, maka saudara akan terus hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak mengejar dunia ini yang sedang binasa, tetapi mengejar perkenanan Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka tidak ada keinginan untuk mau hidup berbuat dosa, tetapi keinginan untuk mau dekat dengan Tuhan lebih dalam lagi. Kurang aminnya tapi tidak apa-apa. Ya. Kalau masalah pekerjaan, masalah pendidikan, hikmat, keberhasilan, pengetahuan, semua dari Roh Kudus. Dan ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, maka semua itu pasti menjadi bagian saudara-saudara semua. Bagian kita semuanya. Nggak ada amin. Saya tidak minta lagi supaya saudara sehat, karena saudara sudah sehat. Hanya ini yang terus saya minta, Roh Kudus penuhi. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada perkenanan. Halo? Tanpa Roh Kudus tidak ada pemulihan. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang namanya kekudusan. Dan saya terus berdoa seperti itu. Roh Kudus turun dalam rumah tangga, pada pendidikan dari tingkat SD dan ya kalau nanti yang PAUD yang TK kenapa enggak dibilang ya PAUD, ya sampai perguruan tinggi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Roh Kudus turun supaya membuat kita berbeda dengan dunia ini. Itu yang terus berkali-kali saya doakan. Pagi maupun tengah malam, ya. Karena ini hal yang sangat penting bagi kita. Tanpa kehadiran Roh Kudus, tidak mungkin ada perkenanan. Tidak mungkin ada kebenaran. Tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita hidup kudus, kita dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya apapun yang saudara butuhkan, sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, pasti tercukupkan. Yang bekerja mungkin gajimu menurut ukuran orang lain tidak seberapa. Tapi ketika saudara berkenan, pasti dilipat gandakan dengan cara Tuhan. Ya. Saya pernah lihat ada anak kecil yang berkata kepada kakaknya begini, "Kak, bagaimana cara mudah sekali untuk melipat gandakan uang?" Kakaknya bilang begini, "Disulap." Salah. Terus diapain? Disihir. Salah. Dibungakan. Salah. Terus apa dong? Gampang Kak. Taruh di depan cermin. Ya. Yang tidak ketahuan tidak apa-apa, mungkin tidak mengerti. Itu lelucon sih sebenarnya. Ya. Kita juga bisa dua tuh kalau di depan cermin. Asal jangan seperti cerita dulu, cerita kuno. Orang desa lagi bertani, terus tiba-tiba ketemu pecahan cermin. Ya. Dan selama ini dia merasa asing sendiri di desa itu. Waktu dia ketemu dengan pecahan cermin, dia lap, ada orang lain, ada temannya. Dia bawa pulang di rumahnya cermin itu kan. Terus waktu dia tiba di rumahnya, istrinya sudah tidak dipeduli. Karena ada cermin, ada teman baru. Dia tidur, dia lihat cermin, dia tertawa. Dia tidak tahu kalau itu bayangannya dia. Dia taruh cermin itu di bawah bantal. Istrinya sudah mulai curiga, kenapa suami saya sudah tidak peduli. Larinya ke cermin gara-gara lipat gandakan uang. Tiba-tiba istrinya temukan cermin itu, dia lihat,
kurang ngajar suami saya selama ini menyimpan perempuan lain di kamar ini, di rumah ini. Istrinya juga tidak tahu cermin. Itu bayangannya. Udah marah sama sekali sama suaminya. Dibilang tidak benar, saya tidak pernah simpan wanita lain. Dia bawa cermin itu, dia lihat ini buktinya. Ini buktinya. Padahal bayangan istrinya sendiri. Datang orang tuanya, mertuanya, mama mertua. Mak, saya minta cerai sekarang juga. Suami saya punya wanita lain di rumah ini. Dia, apa buktinya? Cermin itu dikasih ke mertua perempuan yang sudah oma-oma. Waktu oma-oma lihat, tidak mungkin wanita setua ini. Datang opa, apa ini ribut-ribut? Waktu opa lihat, opa bilang ternyata Oma kamu simpan laki-laki tua di rumah ini. Satu keluarga tidak kenal cermin, akhirnya terjadi keributan. Saudara, firman Tuhan adalah cermin kehidupan. Bercerminlah pada firman kehidupan, temukan dirimu siapa kamu sebenarnya, bukan siapa orang lain. Amin. Amin. Pertama tadi, mengapa kita kejar kekudusan supaya apa? Supaya kita senantiasa bisa bersatu dengan Tuhan. Wow. Jadi kekudusan itu adalah panggilan. Nah, saudara bersyukur dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Karena saudara adalah anggota kerajaan surga. Tetap maju, tetap cinta Tuhan, jangan main-main dengan dunia ini. Jangan fokus dengan dunia ini. Saudara silakan bekerja. Dalam kuasa Roh Kudus diberkati. Tapi prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Kejar perkenanan Tuhan. Yang kedua, ya, hidup di dalam kekudusan, tentu itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Kembali ke Tesalonika tadi ayat 4, di 1 Tesalonika ayat 4 tadi, dan kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Matius 7 ya, sambil disiapkan 1 Tesalonika 4 ayat 3. Matius 7 bilang begini, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu Matius 7 ayat 1. Nah, kita baca di sini dikatakan, karena inilah apa? Kehendak Allah, yaitu pengurusanmu, yaitu supaya menjauhi percabulan. Saya mencoba menggali tentang beberapa hal tentang percabulan. Ini memang cukup luas. Ya. Kalau konteks dari pembacaan kita tadi itu adalah hubungan keluarga, ya, keluarga, suami istri, dan juga anak-anak muda yang Alkitab mencatat kalau di ayat ini, ayat 4, coba intip dulu ayat 4. Lihat maksudnya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi kalau ada yang sudah tidak tahan dan memang sudah ini, kenapa tidak? Daripada Paulus bilang, daripada buat di dalam dosa, mendingan berkeluarga. Tapi Pak, mau makan apa? Ya masa makan batu? Masalah makan soal belakang. Yang penting sekarang mau hidup kudus. Woi, Bunda, amin. Ya. Ya, tidak ada yang mustahil. Masalah kebutuhan itu soal urusan Tuhan. Yang penting sekarang saya lakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Hidup kudus. Tapi Pak, jodohnya mana? Kok tanya saya? Alkitab bilang begitu kok. Supaya jangan jatuh, jangan hidup dalam percabulan. Lebih baik menikah, berkeluarga.
Yang sudah pasangan pacaran di dalam jemaat di sini, tidak apa-apa kalau mumpung masih corona. Tidak banyak pengeluaran. Kedua belah pihak orang tua saksi. Tidak perlu juga kita bikin tenda di luar, ruangan ini cukup lah. Bila perlu kita cekak-cekak. Ya demi, ini saya betul, saya seperti Paulus bilang, apa ya, gelisah, curiga, apalagi kalau ya minta maaf pergi pasangan-pasangan di Malino, masih pacaran, saya lawan pikiran saya. Saya berjuang untuk positif. Makanya doa saya tidak bisa mau bilang apa lagi. Roh Kudus turun semuanya karena itu jaminan. Bukan tujuannya apa? Supaya berkenan. Hidup dalam kehendak Bapa sendiri. Dan waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan, percayalah. Tidak usah takut tentang hal itu tadi. Yang makan, minum dan sebagainya. Yang penting hidup benar, mau bekerja, belajar, ya, dan sebagainya dengan halal, ya, tidak perlu ditulis makanan halal. Hidup benar. Kata percabulan itu kan, lakukan hal-hal yang tidak sopan, termasuk di dalamnya prostitusi, termasuk di dalamnya PSK dan sebagainya. Lakukan hubungan seks yang bukan pasangannya di luar nikah dan sebagainya, tidak murni hatinya, ya. Dan tidak ada orang sundal masuk dalam kerajaan surga, tidak ada banci, pencina dan sebagainya. Kalau kita baca di 1 Korintus 6 dalam kerajaan surga ayat 9 sampai 11 di sana. Jadi itu yang kedua, supaya mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan, supaya hidup dalam kehendak Allah sendiri. Nah, apa kehendak Allah? Sebelum kita lanjut di poin ketiga dan kita doa. Kehendak Allah, Matius 9 ayat 13. 12 dan 13. Saya mau supaya kita berdoa ini, kita berdoa banyak untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Matius 9 ayat 12 dan 13. Ini tentang Yesus ada makan bersama dengan pemungut cukai, ya, orang berdosa. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam datang menghakimi dia. 1, 2, 3. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kehendak Allah adalah hidup dalam belas kasihan. Kelirunya selama ini banyak orang ketika ada orang kurang bagus, jahat menurut pandangan orang tersebut. Jangan, itu orang tidak baik, jelek, mengecewakan, jangan. Tapi beda dengan Yesus. Dia katakan, saya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa, yang hilang. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, Yesus katakan yang ku kehendaki ialah apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu kehendak Allah. Orang yang hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kehendak Allah dan punya belas kasihan. Amin. Punya belas kasihan, kasihan orang ini binasa. Ya. Makanya kita harus berdoa, Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Ya. Selamatkan lingkungan kami, selamatkan tetangga-tetangga, selamatkan keluarga. Belas kasihan Tuhan turun. Minimal paling tidak kita doakan mereka. Ya. Kota Makassar di mana kita ada, kita doakan.
lingkungan dimanapun kita ada, kita doakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah sekarang ini banyak sekali orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Ya. Iblis begitu kerja keras. Dan itulah sebabnya saudara, saya berdoa kita semua tetap hidup dalam kekudusan. Pada waktu saudara semua hidup dalam kekudusan, iblis tidak berani buat apa-apa bagi kamu. Iblis takut, bukan kamu yang takut. Halo? Iblis yang takut. Dan salah satu kehendak Allah adalah empati, belas kasihan sama orang-orang di sekitar kita. Ya. Belas kasihan Tuhan turun. Amin. Amin. Yes. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Tidak lama-lama karena kita mau berdoa. Yang pertama tadi supaya kita bersatu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu pasti. Yang kedua supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah belas kasihan untuk jiwa-jiwa, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan saya percaya ke depan akan banyak jiwa-jiwa dikuatkan, ditolong lewat kehidupan kita semuanya. Amin. Ya, belajar berani untuk peduli orang lain. Ya. Jangan disalah tafsirkan konteks ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kalau begitu, aduh tadi sudah kasih persembahan. Bukan begitu. Ya. Persembahan wajib itu kehendak Tuhan juga untuk operasional pelayanan, ya, gereja. Bukan tidak usah memberi, harus memberi. Bahkan yang belum setia memberi saya anjurkan memberi, termasuk miliknya Tuhan. Apa itu Pak? Kan semua miliknya Tuhan. Perpuluhan. Jangan anggap enteng. Itu pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, tingkap-tingkap langit dibuka. Dan Tuhan bilang, aku akan mencurahkan berkat bagimu. Kalau dicurahkan, wow. Jangan minta Tuhan berkati tapi tidak pernah ingat kembalikan miliknya Tuhan. Tapi saya percaya saudara setia memberi perpuluhan, amin. Berapapun itu, biar cuma Rp1.000. Kalau itu perpuluhan, kasih. Ya, Tuhan tidak pernah menolak. Baik, yang ketiga, orang yang hidup di dalam kekudusan adalah orang yang setia pada janji-janji Tuhan. Saya ulangi, orang yang hidup di dalam kekudusan setia menanti janji-janji Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1. Yuk, kita baca sama-sama. Ini nanti kalau baca di pasal 6, perikopnya di Alkitab saudara, jangan ada lagi noda kekafiran. Gelap dan terang tidak bisa bersatu, tidak bisa bersatu. Jadi kalau mau gelap, gelap sekalian, kalau mau terang, terang sekalian. Tidak ada itu abu-abu. Baju mungkin ada abu-abu, ya, tapi untuk masuk surga tidak dibutuh abu-abu. Yang dibutuh adalah yang halus, pakaian bersih, pakaian benar, hidup benar. Amin. Ya. Tidak bisa 50-50. Orang Kristen yang masih 50-50, pintu surga, maaf. Alkitab mencatat seperti itu. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Ayat sebelumnya dikatakan kalau kamu hidup dalam kekudusan, kamu akan menjadi anak-anakku. Ya. Aku akan menjadi bapakmu, laki-laki dan perempuan. Aku akan diam di tengah-tengah kamu. Di pasal 6-nya ayat berapa itu ayat? Di atas itu. Ya. Coba di pasal 6-nya kita baca sebentar sebelum kita berdoa.
Satu perikop dengan ini. Beberapa ayat di atas, 3 ayat ke atas. Berarti ayat berapa itu? 16 kah? Berapa? Saya tidak, ya. Coba dari ayat 16. Ya. Apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Ya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini. Siapa itu bait Allah, saudara? Siapa? Siapa itu kita? Saya. Oke? Saudara adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Kita semua. Menurut firman Allah. Baca sama-sama, 2, 3. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Wow. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, yaitu dunia ini yang berhala, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Mau diterima? Mau diterima? Sudah diterima. Dan mau diterima lebih lagi. Jangan jamah apa yang najis. Dunia ini hal yang najis. Ya. Keluar. Karena kita dipanggil, apa itu? Eklesia. Dipanggil dari gelap ke dalam terang. Dari kerajaan dunia ke dalam kerajaan surga. Ayat 18. 23. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Wow, yang maha kuasa. Kan itu tadi. Janji-janji ini sudah menjadi bagian kita. Maka sempurnakan kekudusan itu. Sempurnakan kekudusan. Yang ketiga ini, ya, supaya tetap kejar janji Tuhan. Ya. Seperti Abraham kemarin kita bahas doa puasa. Tidak ada dasar untuk Abraham berharap. Ya. Tetapi karena imannya, dia percaya janji Tuhan dengan tidak ragu. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan berkuasa melaksanakannya. 25 tahun Abraham janji, menerima janji itu. 25 tahun. Ya. Sudah berapa lama saudara bergumuli doakan apa yang saudara rindukan? Jawab masing-masing. Tapi saya mau bilang, kalau saudara hidup dalam kekudusan, setia pada janji Tuhan itu. Abraham, dia jaga kekudusannya, dia setia pada janji Tuhan. Lalu kemudian ketika janji itu digenapi, Ishak lahir, diminta Allah Ishak itu kepadanya untuk dipersembahkan. Setelah dipersembahkan, disitulah baru disah Abraham dikatakan bapa segala orang percaya. Ya. Itu iman. Minggu lalu saya sentil sedikit tentang iman. Iman itu berbicara tentang pengorbanan. Memberi bukan menerima. Memberi dalam arti begini. Sebelum kita berdoa, kalau saudara disakiti, Alkitab berkata janganlah balas kejahatan dengan kejahatan di Roma 12 ayat 19 sampai 21. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang hidup di dalam iman, dia mau berkorban. Ketika dia disakiti, korbannya dia harus mengampuni. Itu iman. Halo? Salah satu contoh ini, karena lebih sering kita terluka kan. Merasa salah sedikit, tidak disapa aja, kecewa. Ya. Tapi di sini sudah tidak ada. Tidak tahu kalau di rumah masing-masing. Itu korban. Nah saudara jangan kalah dengan kejahatan. Kalau saudara membalas berarti saudara kalah dengan kejahatan. Nah Alkitab berkata bahwa kamu berasal dari Allah, dalam diri kamu ada kekuatan. Amin. Dalam diri kita ada kekuatan, ada roh yang dicurahkan tadi di dalam hati kita.
Dan itu sebabnya ketika kita hidup di dalam iman oleh karena Roh Kudus tadi, dan mau hidup kudus tentunya, maka kita tidak akan mau balas jahat dengan jahat. Memang korban, tapi itu iman. Kira-kira dimengerti? Itu iman. Korban itu iman. Kata persembahkan di Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, Paulus katakan, aku menasihkan kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadanya, itu adalah ibadah sejati. Itu korban, iman itu korban. Tapi tidak pernah kalah. Amin. Korban bukan berarti kalah, tetapi jadi pemenang, itu iman. Dan saya tahu ketika saudara berjalan bersama Tuhan, bersatu dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, maka saudara akan selalu di atas dari setiap persoalan saudara. Saudara akan selalu peduli, empati, punya belas kasihan dan mau mengampuni. Mau selalu berbuat baik. Amin. Itu kekudusan. Sama-sama katakan itu kekudusan. Sama-sama katakan itu kekudusan. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Fokus kepada Tuhan Yesus saat ini. Kekudusan itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan itu adalah panggilan ilahi, panggilan sorgawi. Surga hanya tersedia, terbuka bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Dan oleh kematiannya di kayu salib, dengan iman kita terima bahwa kita sudah dikuduskan. Jemaat ditempatkan di hadapannya dengan tidak bercacat celah. Dikuduskannya karena Yesus adalah kudus. Dan tidak bisa kita menyembah Tuhan yang kudus tanpa kita hidup kekudusan. Mau lihat hal-hal yang berbeda dari sebelumnya, kejar kekudusan dan hidup dalam kekudusan, percaya dalam perkenanan Tuhan, maka hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Bergairah dan bersemangatlah. Dan jangan menolak ini, tetapi sambut dan lihat hal-hal yang sekali lagi tidak mungkin jadi mungkin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sambil jemaat semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus, siapkan diri untuk lawatan kudus dari surga. Kudus, ya. Kuduslah Tuhan.
sambut kebenaran pagi hari ini sebagai panggilan dari Yesus sendiri kepada pribadi lepas pribadi. Ku sembah, ya, sebab kekudusan adalah panggilan ilahi bagi orang-orang yang dipilihnya, yang dikhususkan untuk lihat dan alami perkara-perkara yang hebat. Oh, mari dari awal katakan pujian ini dengan segenap hati. Oh, rasakan ada kekudusan dari sorga sedang mengalir. Juga yang masih aktif, yang masih setia ikuti di rumah-rumah, ada atmosfer ilahi, kekudusan itu sedang mengalir. Kuduskan keluarga, kuduskan rumah tangga, kuduskan pendidikan, kuduskan pelayanan, kuduskan pekerjaan. Ya. Mari bukakan semua, celingkan kami dan jamah. Kami rindu hadirat-Mu. Ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah, ya. Biar kekudusan-Mu turun Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu mengalir Tuhan Yesus. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, oh, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu kekudusan-Mu, curahkanlah kekudusan-Mu, curahkan hadirat-Mu, penuhi, 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 penuhi. Haleluya, 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 haleluya. Ya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Aba, curahkanlah kekudusan-Mu, curahkanlah kekudusan-Mu, curahkanlah kekudusan-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, mengalir, 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 sukacita-Mu mengalir, 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 hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu mengalir. Oh, haleluya, haleluya.
Betapa agungnya, betapa mulianya, betapa kudusnya. Haleluya. Semua menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan. Biar kekudusan ilahi mengalir. Oh, kekudusan mengalir. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuduskan, kudus. Kudus. Kuduslah kamu, kata Tuhan. Sebab aku Tuhan kudus. Terima panggilan ilahi. Terima panggilan ilahi. Itulah kekudusan. Turun pada hamba-hamba Tuhan, pada pelayan-pelayan, pada jemaat. Kekudusan mengalir. Kekudusan mengalir. Tahir. Tahir. Mengalir, 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 mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat Tuhan dicurahkan. Kuasa yang tidak terbatas dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Ya, untuk menyucikan, menguduskan, membebaskan, memerdekakan. Roh Kudus dicurahkan. Ya, Roh Kudus dicurahkan. Bapa, ini jemaatmu, ini hamba-hambamu, ini gerejamu. Curahkan rohmu yang kudus sekarang, ya. Curahkan Bapa, curahkan Bapa. Urapi anak-anak muda, urapi pelayan-pelayan. Sekarang mengalir. Roh Kudus bagaikan lidah-lidah api dicurahkan. Dan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dicurahkan. Kedaulatan dari surga dicurahkan. Mengalir. Kuduskan semua jemaat dengan tidak bercacat celah. Roh jiwa tubuh dikuduskan, disucikan. Terima, 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 terima. Roh Kudus bagaikan api yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Ya, mentahirkan, menyucikan, menguduskan, membebaskan, memerdekakan. Semua kenajisan dicabut. Berhala-berhala dicabut. Roh Kudus turun. Mengalir, mengalir, mengalir. Ya. Jamahan. Jamahan ilahi turun. Terima panggilan ilahi dari kekudusan itu. Yang di rumah-rumah terima. Terima pemulihan. Terima kekudusan. Terima mujizat kelepasan. Terima perkenanan Tuhan. Semua yang ada dalam ruangan ini, tidak ada yang terlewatkan. Semua diurapi. Semua diurapi. Semua diurapi. Semua diurapi. Semua diurapi. Semua dijamah. Semua dijamah.
Haleluya. Hadirat Roh Kudus terus mengalir. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, minta urapan khusus Roh Kudus turun. Ya. Semua dalam ruangan ini diurapi. Pendidikan dikuduskan. Pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha, profesi dikuduskan. Dan ada karunia-karunia khusus dicurahkan. Semua karunia-karunia dicurahkan. Semua karunia-karunia dicurahkan. Kelepasan terjadi. Kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat panggilan dari sorga. Itulah panggilan kekudusan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang hadir saat ini. Apapun pergumulan masalah, Tuhan tolong. Dalam tekanan diangkat, kesusahan dihibur. Yang membutuhkan, Tuhan berkati. Dalam kesulitan, Tuhan beri kemudahan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan. Yang sudah bekerja dipertetapkan. Dan dalam pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi, diurapi. Dan ada pengawalan penjagaan khusus dari sorga. Ada jubah kemuliaan dari sorga. Jubah kekudusan dari sorga. Turun di dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang di rumah-rumah. Segenap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami semuanya. Engkau membuat kami berbeda dari sebelumnya. Dan terus hidup dalam perjalanan dalam perkenanan-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Dan terus berjalan dalam keakraban keintiman dengan Tuhan. Terima kasih untuk persembahan juga yang sudah diberikan. Tuhan kembalikan berlipat ganda. Balaskan berlipat ganda. Semua pekerjaan, bisnis, usaha, rumah tangga semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang di rumah-rumah Tuhan Yesus memberkati. Pelayan-pelayan Tuhan Yesus memberkati. Semua jemaat Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar ketika anak-anakmu pulang di tempat ini, hamba berdoa. Hamba mohon teruskan pengawalan-Mu dari surga turun. Memimpin menuntun dalam seluruh kebenaran. Semua gereja diberkati, diurapi. Gereja Bethel Indonesia. Di dalamnya ada visi pemulihan khusus. Tuhan berkati, urapi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah di kota kami, Makassar, di mana kami ada. Mulai dari RW, RT, Lurah, Camat, Wali Kota, bahkan Gubernur Tuhan urapi. Sampai kepada pusat, Presiden dan Wakil Presiden, semua petugas suka diurapi. Dan kami percaya ada belas kasihan dari sorga sedang turun. Dengan kesempatan yang ada kebangunan rohani terjadi di rumah-rumah. Karena lawatan Roh Kudus sedang dicurahkan. Petugas-petugas pandemi, petugas yang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan lindungi, kuatkan mereka. Kalau itu dalam jemaat dan keluarga-keluarga kami, lindungi mereka semuanya. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan turun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi jelang siang hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kembali angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan bawalah berkat dari Bapa di surga.
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menerus dicurahkan mengurapi, memberikan tenaga dan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan semua kekuatan musuh, membuat pendidikanmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, bahkan pelayananmu berhasil, dan memberikan engkau kemenangan keluar masukmu, dan membuat engkau hidup diberkati jadi berkat dimanapun kemanapun kamu pergi. Mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hormat syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maju terus di dalam Tuhan, amin.